Masih dengar istilah tata bahasa Arab terus langsung, aduh kayaknya rumit banget. Tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar rahasia terbesarnya bareng-bareng pakai sebuah panduan klasik yang udah teruji selama ratusan tahun. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Gimana ceritanya sih cuma gara-gara satu vokal kecil, bunyi un jadi an, posisi seseorang dalam kalimat bisa berubah total? Dari yang tadinya pelaku, jadi objek. Ini bukan sihir loh ya, ini adalah sebuah sistem yang jenius banget dalam bahasa Arab. Dan inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Dan inilah kunci kita, Kitab Al-Ajurumiyah. Eits, jangan biarkan sampulnya bikin keder duluan ya. Anggap aja buku ini tuh peta andalan kita. Sebuah panduan super ringkas yang emang dirancang khusus biar pemula kayak kita ini nggak tersesat di belantara tata bahasa Arab. Oke, kita mulai dari gerbangnya ya. Jadi sebelum kita bisa merangkai kalimat yang keren-keren, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dianggap oleh para ahli tata bahasa Arab sebagai ucapan yang bermakna? Nah, poin kuncinya di sini. Para ahli tata bahasa Arab itu nggak peduli sama kata-kata acak yang ibaratnya melayang-layang tanpa konteks. Fokus mereka itu pada al-kalam, yaitu ucapan yang tersusun, lengkap, dan punya makna yang jelas. Gampangnya gini deh, kalimat yang beneran kita paham maksudnya apa. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya paling menakjubkan. Semua ucapan yang bermakna itu, ya mau dari kitab puisi yang super puitis sampai obrolan kita sehari-hari, serumit apapun kelihatannya, ternyata cuma dibangun dari 3 jenis komponen dasar aja. Yap, Anda nggak salah dengar, cuma 3. Fondasinya itu ternyata sesederhana dan seelegan itu. Coba pikirin deh, setiap kalimat yang pernah Anda baca di Al-Quran, di hadis, atau di buku sastra Arab manapun, semuanya adalah kombinasi dari 3 elemen ini aja. Nggak ada yang lain. Inilah dia trio pembangun itu. Isim atau kata benda, fiil atau kata kerja, dan harf atau partikel. Anggap aja masing-masing punya kartu identitas yang unik. Isim, si kata benda, tandanya dia bisa menerima tanwin di akhirannya. Itu loh bunyi un atau an. Terus, fiil atau kata kerja, salah satu tandanya adalah dia bisa didahului oleh kata qad. Nah, kalau harf, dia ini kayak lem perekat, kata penghubung yang maknanya baru keluar kalau dia nempel sama kata lain. Sekarang, kita sampai pada konsep yang bisa dibilang paling penting dalam seluruh tata bahasa Arab. Inilah mesin yang menggerakkan semuanya. Kode rahasia yang memberikan presisi dan kejelasan di setiap kalimat. Konsep ini namanya i'rab, dan inilah jawaban dari misteri kita di awal tadi. I'rab itu pada dasarnya adalah sebuah sistem cerdas yang mengubah vokal di akhir kata untuk ngasih kita sinyal. Perubahan ini sama sekali bukan acak ya, tapi sebuah kode yang ngasih tahu kita peran setiap kata dalam kalimat. Siapa pelakunya, siapa objeknya, dan semua detail lainnya. Dan inilah momen pencerahannya. Coba kita lihat bareng-bareng 2 kalimat ini. Di yang pertama, Ja'a Zaidun, akhirannya pakai un. Nah, ini nandain kalau Zaid adalah pelaku yang datang. Tapi di kalimat kedua, Ra'aitu Zaidan, akhirannya berubah jadi an. Perubahan super kecil ini dengan jelas menunjukkan kalau Zaid sekarang adalah objek yang dilihat. Luar biasa ya kan? Inilah kekuatan i'rab dalam aksi. Oke, jadi kita udah paham nih kalau vokal di akhir kata itu berubah karena i'rab. Sekarang pertanyaannya adalah, ada berapa sih kemungkinan perubahannya? Ternyata jawabannya cuma ada 4 status atau 4 kasus gramatikal utama. Nah, ini dia keempat status itu. Pertama ada raf, ini kayak status defaultnya subjek atau pelaku. Kedua ada nasab, yang biasanya kita temuin di objek sebuah perbuatan. Ketiga, khaf, yang menandakan kepemilikan atau muncul setelah kata depan. Dan yang terakhir ada jazm, ini kasus yang spesial, cuma berlaku buat kata kerja. Dan setiap status ini punya tanda khasnya sendiri, yang seringnya berupa harokat atau vokal akhir yang berbeda. Dan di sini ada satu aturan emas yang ngebantu banget. Ingat kasus jazm yang tadi kita bilang spesial buat kata kerja? Nah, itu artinya Anda nggak akan pernah nemu kata benda dalam status ini. Titik. Sebaliknya, kasus kepemilikan atau khof itu khusus buat kata benda, nggak pernah buat kata kerja. Ini udah kayak sidik jari gramatikal, sebuah petunjuk pasti buat ngebantu kita membedakan keduanya. Jadi, yuk kita rekap sebentar. Kita udah belajar apa itu ucapan yang bermakna, atau al-kalam. Kita tahu sekarang kalau semuanya cuma dibangun dari 3 elemen. Dan yang terpenting, kita udah kenalan sama i'rab, sistem jenius yang mengatur peran setiap kata. Ini semua adalah langkah-langkah pertama yang paling mendasar.
Kalau kepala Anda sekarang agak sedikit pusing, wajar banget kok. Ada sebuah pepatah bijak dari para ulama yang bilang begini, tata bahasa itu sulit di awal dan mudah di akhir. Dengan fondasi yang baru aja kita bangun bareng-bareng ini, percayalah, Anda udah melewati bagian yang paling nantangnya. Jadi sekarang Anda udah pegang petanya, dan Anda juga udah pegang kuncinya. Anda jadi tahu kalau bahasa Arab itu bukan cuma rangkaian kata, tapi sebuah sistem presisi yang dikendalikan sama i'rab. Mulai sekarang, coba deh pas Anda baca atau dengar bahasa Arab, perhatiin vokal-vokal kecil di akhir kata. Itu bukan sekedar hiasan, tapi itu adalah mesin makna yang lagi bekerja. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi siap nggak buat menjelajah, tapi keajaiban apa ya yang bakal Anda temukan pertama kali?